apresiasi pada mahasiswa yang menyampaikan berbagai gagasan kritis. Cinta pertama saya pada Kokom Komaria. Istimewa untuk seluruh disabilitas semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja yang itu dari negara. Bisa nanya ke kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Aku kok kita lihat menu makanan aku pagi ini. Apresiasi pada mahasiswa yang menyampaikan berbagai gagasan kritis bagi negara untuk melakukan evaluasi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, terutama evaluasi tentang bagaimana negara efisien dalam melakukan pengelolaan keuangan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat, sehingga kebutuhan pokok dasar masyarakat harus terpenuhi. Itu yang pertama. Tetapi di balik itu, civil society juga harus terbentuk dalam bentuk karakter manusia yang kuat. Saya juga ngajak mahasiswa, kalau negara tidak boleh, aparat tidak boleh koruptif, mahasiswa juga nggak boleh koruptif sama orang tuanya, nggak boleh nilep uang semesteran, nggak boleh boros, karena itu prasyarat untuk membangun civil society yang kuat. Yaitu pemimpinnya kuat, rakyatnya juga harus kuat. Pemimpinnya jujur, rakyatnya juga jujur. Generasinya juga jujur. Ada. Nah, saya kan tadi ngingetin misalnya yang ngambil jurusan PGSD, saya ngingetin, guru nih kebanyakan sekarang, bisa sih nggak jurusan-jurusan itu nanti yang adaptif dengan perubahan. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu? Dari situlah kita menyiapkan tenaga-tenaga terampil. Nah, problem pendidikan di kita itu antara kebutuhan pasar dengan lulusan perguruan tingginya tidak match. Jadi misalnya jurusan yang sudah over masih diproduksi gitu. Jurusan yang tidak ada, nggak ada orangnya. Nah, itu yang harus segera dibenahi ke depan sehingga tenaga-tenaga di Indonesia itu mampu menjawab tantangan pasar. Sampurasun wargi Jabar, Wilujeng Enjing, kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini kita akan membahas tentang statement dari seorang gubernur Jawa Barat saat mengikuti pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau pengenalan atau orientasi di Sabuga pada tanggal. Apa yang diutarakan oleh Pak Deddy Mulyadi, pengen tahu? Dan tadi sudah lihat ya di awal, dan sumber pemberitaannya dari Pikiran Rakyat. Pokoknya terbaik, sumber pemberitaan dari Pikiran Rakyat terpercaya. Sebelumnya, jangan lupa di like, comment, dan share, nantinya di subscribe untuk channel ini supaya channel saya terus berkembang, dan mohon dukungannya untuk mensupport teman-teman disabilitas. Tentunya saya seorang yang konten kreator, YouTuber yang sedang belajar untuk menjadi konten kreator yang tentunya ini bukan hanya sekedar sebuah opini seorang disabilitas terhadap perpolitikan, namun akan bisa berdampak terhadap sosialisasi edukasi tentang isu-isu hak disabilitas melalui channel ataupun kegiatan aktivitas saya di Bandung Independent Living Center. Jadi mohon ketika saya mengupload kegiatan dengan organisasi, tonton juga ya, di-share juga ya, di-subscribe juga, supaya ini menjadi wadah edukasi, wadah informasi, sosialisasi untuk bisa mewujudkan lingkungan yang inklusif dan disabilitas bisa berpartisipasi dalam kemasyarakatan. Ketika berbicara soal anti korupsi atau pencegahan menghilangkan sifat korupsi atau menumbuhkan rasa anti korupsi dalam diri seorang civil society. Himbauan dari Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, aspirasi mahasiswa terhadap kritikan, aspirasi kepada pemerintahan untuk tidak melakukan perilaku koruptif dalam pekerjaannya secara sistematis ataupun individual. Namun, dari sisi pemerintah, Pak Deddy Mulyadi menghimbau juga untuk kepada masyarakat, khususnya civil society dari kalangan mahasiswa yang memiliki
intelektual, apalagi sedang belajar di perkuliahan, berarti seorang akademik harus memiliki sikap perilaku yang menjunjung tinggi integritas, kredibilitas, akuntabilitas, dan tentunya kreativitas untuk bisa memberikan wadah bagi anti korupsi ini untuk tidak dilakukan di setiap kesempatan. Ketika ada celah-celah untuk melakukan sifat koruptif, untuk langsung karena ada dalam diri untuk melakukan tidak kepada korupsi. Karena teman-teman mahasiswa ini adalah salah satu aset negara untuk keberlangsungan negara, untuk negara ini bisa jauh lebih baik, jauh lebih produktif, dan tentunya menghilangkan korupsi di generasi ke depan. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang kita harapkan. Jadi antara dua sisi pemerintahan dan sisi individu, kita berikan salah satu contoh untuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi dalam diwawancara oleh pihak media, bahwa civil society atau mahasiswa untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan untuk dirinya sendiri dan keluarga kecilnya, yaitu tidak menilep uang jajan misalkan atau uang perkuliahan, dan tidak melakukan sikap pemborosan. Karena dengan kita sebagai seorang akademisi yang sedang belajar di perguruan tinggi ataupun bersekolah dan sebagainya, ketika kita membiasakan diri hidup boros, itu akan sebagai trigger untuk nanti ke depannya, karena nanti akan mengikuti gaya hidup yang tinggi, dan bagaimana caranya kita menghasilkan cara untuk gaya hidup ini tetap bertahan dan menghalalkan segala cara. Di sini saya menggunakan peci merah, ini milik dari Ustadz Abdul Somad yang diberikan kepada saya waktu awal tahun lalu. Ini menjadi cermin dan pegangan untuk saya bahwa ini sebetulnya bukan identitas suatu agama ya, tetapi ini adalah atribut ya, tapi kita kenal bahwa di masyarakat luas menggunakan peci itu adalah salah satu atribut dari suatu keagamaan. Kita ambil positif dulu bahwa ini adalah pengingat bahwa kita untuk tidak melakukan hal yang sifatnya merugikan untuk masyarakat, untuk mencegah anti korupsi. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya pun sebagai seorang mahasiswa baru yang mengambil magister manajemen dan nantinya ke depannya konsentrasi SDM, tentunya ini tugas besar bagi saya sebagai mahasiswa dan seorang disabilitas juga, untuk bagaimana keilmuan yang saya pelajari nantinya itu bisa diterapkan dalam dunia pekerjaan saya ataupun dunia organisasi di Bilik Bandung Independent Living Center, bagaimana mencetak bibit-bibit unggul SDM ini yang berkualitas, berkompeten, dan memiliki kredibilitas dan akuntabilitas, integritas, lalu kreatif dan inovatif untuk bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang kaya akan kejujuran, kaya akan produktivitas, dan membangun inklusivitas menjadi satu antara disabilitas dan non-disabilitas. Hal ini adalah tentunya PR bersama untuk kita semua meningkatkan SDM yang unggul dan berkarakter. Dan saya ingin menyampaikan juga isi pemberitaannya ya. Opini saya sih sampai sini ya, bahwa untuk teman-teman online untuk tidak melakukan upaya sifat koruptif. Cegah sedini mungkin ketika sudah ada tanda-tanda korupsi untuk tidak dilanjutkan, dan laporkan. Berani bertindak, berani bersuara, berani mengatakan tidak untuk korupsi. Sedikit tentang Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi menekankan agar mahasiswa menjauhi sifat koruptif. Hal ini disampaikan Deddy setelah menghadiri acara perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB Universitas Pancasila di Sabuga, Bandung, 16 September 2025. Deddy mengaku telah menerima berbagai aspirasi dari mahasiswa yang tadi saya sampaikan ya, termasuk kritik soal pejabat yang koruptif. Ini masukan, tapi kritikan, namun Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ingin adanya keselarasan, keseimbangan, bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tapi dari sisi masyarakat, civil society atau mahasiswa, untuk juga menekankan bahwa mahasiswa pun tidak boleh melakukan sikap yang koruptif. Ada banyak cara nih pencegahan korupsi dalam perspektif akademik. Korupsi merupakan salah satu tantangan serius dalam pembangunan bangsa.
Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan, keadilan sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dimulai sejak sedini mungkin, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kalau ada yang mencurigakan, katakan tidak. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan calon pemimpin bangsa memiliki peran strategis ya dalam membangun budaya anti korupsi. Pencegahan korupsi ini kalangan mahasiswa tidak semata-mata melalui pengetahuan hukum dan regulasi, melainkan juga melalui pembentukan karakter. Nah, ini sangat penting sekali ya, etika dan integritas. Berbagai strategi pencegahan yang dapat diinternalisasikan di lingkungan akademik antara lain atau lingkungan kampus, yaitu yang pertama, pendidikan anti korupsi itu sangat penting, harus adanya edukasi juga. Saya waktu welcome student walaupun secara online dan sebagian hybrid ya, itu ada materi-materi tentang pendidikan anti korupsi, tentang pelecehan seksual, bullying, stop terhadap bullying, kekerasan, dan inklusivitas juga ada ya. Saya terima kasih kepada Universitas Innaba tempat saya menempuh pendidikan untuk mengambil magister manajemen dan bagaimana standar pendidikan di Indonesia dan tentunya menerapkan nilai-nilai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, lalu apalagi ya, ada empat pilar ya, Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan satu lagi saya lupa, mohon maaf ya, seperti itu. Nah, selanjutnya keteladanan dan integritas, lalu ketiga budaya akademi yang bersih, 4 kritis dan partisipasi. Dengan demikian pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tugas moral dan intelektual seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa. Melalui pendidikan dan pembentukan integritas di perguruan tinggi diharapkan lahir generasi muda yang berkarakter kuat, berkomitmen pada nilai kejujuran, serta mampu menjadi perubahan agent of change menuju tata kelola bangsa yang bersih dan berkeadilan. Dan satu lagi, pemberitaan yang disampaikan oleh gubernur saat di Pasundan, Unpas, Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya mahasiswa mengambil jurusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal itu disampaikan setelah mendengar sejumlah mahasiswa yang mengambil jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, pada acara perkenalan lingkungan kampus bagi mahasiswa baru Unpas di Sabuga September 2025. Namun di sini saya tidak sejalan ataupun secara keseluruhan saya setuju. Namun menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan guru merupakan pekerjaan atau profesi pahlawan tanpa tanda jasa. Bagaimana kita bisa mencetak bibit-bibit unggul, yaitu dari guru-guru yang unggul, kreatif, inovatif, dan memiliki budaya anti korupsi. Untuk membangun karakter anak bangsa ini kuat, maka haruslah terlahir mencetakkan guru-guru yang unggul. Memang saat ini penghasil guru dari kampus-kampus itu banyak sekali, tidak seiring dengan kebutuhan pasar, memang perlu adanya adaptif. Namun kalau misalkan mengisi kekosongan jurusan-jurusan yang tidak sesuai dengan minat bakatnya, khawatirnya ini tidak akan sejalan juga, Pak. Menurut saya, bagaimana caranya kita berpikir untuk keseimbangan antara pasar dan pendidik. Artinya bisa memastikan kembali bahwa kita bicara untuk warga Jawa Barat dulu, untuk anak-anak warga Jawa Barat bisa dipastikan harus mencapai pendidikan sampai dengan SMA dan lanjut ke perguruan tinggi supaya kita bisa melahirkan anak-anak bangsa yang hebat. Itu sih Pak menurut saya. Tapi saya terima kasih atas ini opini saya Pak ya, tapi opini Bapak pun sangat luar biasa. Mungkin untuk sementara kita melakukan adaptif dulu, disesuaikan, nanti sambil mencari solusi kita kembali lagi bagaimana pendidikan sebagai guru itu adalah salah satu hal yang penting untuk bisa dikembangkan untuk memajukan negara ini. Sekian episode hari ini. Jangan lupa tersenyum hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share jika kamu suka dengan channel ini untuk bisa terus berkembang channel saya seorang disabilitas. Oke, see you. Selamat pagi, lojeng anjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.